Seminggu lagi Maga Puja ya. Seminggu lagi. Sandra, Cap Gome di mana? Bogor. Berarti banyak ya kemungkinan ke Bogor. Sampai malam. Iya. Jadi gambaran hari besar dalam Buddha Sasana. Biasanya masyarakat Buddhis akan merayakannya dalam bentuk ya memperingati, lebih kepada memperingati, di mana ada 4 hari penting. Nah, 4 hari yang dianggap penting bagi Buddha Mamaka di dalam Buddha Sasana ini. 1, itu hari pencapaian penerangan sempurna, 3 peristiwa yang terjadi di hari yang sama, hanya berbeda tahunnya. Kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, serta Mahaparinibbana dari Sang Guru Agung. Nah, itu di hari Waisakha, Visakha Puja. Kemudian ada hari di mana beliau pertama kali memutar roda Dhamma di Taman Rusa Isipatana Nigadaya. Nah, ini dikenal dengan hari Asala Puja, karena terjadi di bulan Asala atau Asada. Lalu kemudian hari yang ketiga itu adalah hari di mana beliau membabarkan Wada Patimokkha. Disinilah perkumpulan biku paling banyak di dalam Buddha Sasana kita di zaman Buddha Gotama, untuk pertama kalinya dan sepanjang hidup dari Sang Buddha, di mana inilah perkumpulan terbanyak yang mencapai jumlah 1.250 orang biku di Weluwana, hutan bambu yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Nah, jadi hari ini di mana beliau membabarkan khotbah yang dikenal dengan nama Owada Patimokkha, disebut dengan hari penting Magha Puja, yang akan jatuh di bulan Magha, tepatnya di bulan Purnama, 1 minggu dari sekarang. Nah, itu adalah bulan Magha. Nah, lalu hari yang keempat itu adalah Atami Puja. Nah, hari Atami Puja itu adalah hari di mana jenazah dari Sang Buddha, tubuh jasmani dari Sang Buddha yang telah mencapai Mahaparinibbana itu dikremasikan. Tepat 8 hari. Nah, makanya Atha itu 8, Atami. Nah, ini sekadar untuk pengetahuan. Nah, jadi dapat diingat-ingat kalau misalnya ditanyakan hari penting dalam agama Buddha itu ada berapa, apa saja, juga bisa menjawab. Bukan sampai salah jawab nanti bilang hari Imlek, Cengbeng, itu salah kaprah, ngawur. Jadi hari penting dalam Buddha Sasana perlu tahu mana yang memang betul-betul itu disepakati bersama secara internasional. Ini hari juga salah satu hari Uposatha, bulan setengah. Merupakan kebiasaan yang boleh dibilang kita adopsi untuk dijadikan sebagai hari Dhammasawana, bersama-sama untuk melakukan Patipada Puja, Patipati Puja, puja dengan praktek Dhamma, mulai dari datang membacakan parita, chanting menghormat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, lalu mendengarkan Dhamma, membahas Dhamma, juga duduk meditasi, mengembangkan cita bawana. Setidaknya 1 kali dalam seminggu. Nah, itu ada 1 hari Uposatha, baik bulan setengah maupun bulan besar. Nah,
maupun sama sekali bulan gelap, gelap penuh. Nah, jadi di hari-hari inilah yang mana sudah ditetapkan di dalam Buddha Sasana kita untuk dipakai oleh Buddha Mamaka mengadakan pertemuan agar saling dapat interaksi juga, saling dapat komunikasi juga, saling dapat sosialisasi juga dapat mendengar kembali bahwa sebenarnya apa yang merupakan Dhamma dari ajaran Sang Guru. Nah, karena kalau misalnya kita terlalu jauh dari Dhamma, lupa jadinya mau bertindak seperti apa, mau berucap seperti apa, mau berpikir seperti apa, seakan-akan tidak ada gambaran. Tetapi dengan bisa datang ke wihara, dengan bisa bertemu dengan para biku, para samana, juga dengan bisa membacakan syair-syair dari sabda Sang Buddha, setidaknya sedikit banyak cukup mengerti artinya, itu sudah merupakan bentuk untuk menambah kebijaksanaan, untuk meningkatkan lagi power keyakinan di dalam Buddha Sasana, bahwa memang apa yang diajarkan oleh Sang Guru benar-benar indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Seperti kita duduk di sini juga tidak ada bahaya apapun, tidak merasakan ada tekanan penderitaan apapun. Berusaha untuk jaga pikiran juga dengan pikiran yang damai, membuang semua terlebih dahulu beban-beban pikiran yang ada. Nah, untuk benar-benar fokus menyadari momen saat ini. Nah, itulah Dhamma. Makanya kalau misalnya kita berbicara Dhamma dengan memahaminya lalu kemudian dapat melepaskan, nah itu akan bahagia. Kalau tidak bisa melepaskan, melekat, nah juga menderita. Jadi paham ini, dengan demikian dapat mengurangi kemelekatan, mulai dari kemelekatan terhadap tubuh jasmani, kemelekatan terhadap harta benda, kemelekatan terhadap sanak keluarga, walaupun tidak sampai harus langsung meninggalkannya secara putus, tapi setidaknya di dalam hati sudah cukup paham bahwa dalam kehidupan ini ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Ada awal, pasti akan ada akhirnya. Ada yang bertumbuh, pasti akan juga ada yang lapuk dan kemudian mati. Nah, dari sini ketika sudah paham itu, juga segala macam beban-beban pikiran yang tidak perlu, kekhawatiran, kecemasan juga tidak perlu ada lagi. Nah, layaknya orang yang berkelana kemanapun itu bebas dari rasa takut karena paham. Makanya pernah ada satu samanera di zaman kerajaan setelah Raja Asoka berkuasa, setelah Buddha Sasana sudah lewat, ada seorang samanera berjalan seorang diri sampai bertemu dengan seorang raja yang dikawal dengan banyak sekali pasukannya. Melihat samanera kecil seorang diri, raja pun menanyakan, apa yang menyebabkan kamu begitu seberani ini berkelana seorang diri dengan usia yang masih belia seperti ini, sementara saya nih, sebagai seorang raja benar-benar kawalannya luar biasa, bodyguard entah dari mana, pasukan pengamanan. Nah, tapi samanera kecil ini bisa sampai sebebas ini. Nah, akhirnya samanera kecil itu mengatakan bahwa ya, dengan dia merasa yakin bahwa tidak perlu ada yang ditakuti, tidak perlu ada bahaya dari manapun dengan status kehidupannya sebagai seorang samana, di mana beliau juga tidak memiliki apa-apa. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan akan ada pencuri datang, karena pencuri datang mau mencuri apa juga, samanera tidak punya apa-apa, mau ambil patahnya juga tidak bisa dijual, ambil jubah juga tidak berguna. Nah, jadi tenang, jalan kemanapun ya aman. Nah, raja dapat lihat seperti itu, benar-benar begitu, ya cukup merasa malu dalam hatinya, ya kan? Seorang anak kecil yang seperti ini begitu beraninya, sementara saya mau pergi kemanapun harus disertai dengan pengawal yang ketat. Sebegitu khawatirnya, sebegitu takutnya, sebegitu cemasnya akan ada bahaya dari berbagai penjuru. Nah, dari sini juga sudah merupakan gambaran bahwa Buddha Sasana kita, jikalau kita paham
tentang Dhamma, ajaran Sang Buddha, kita mengerti itu semua, juga sebenarnya simple. Kemanapun juga jadi rileks, jadi ringan. Tetapi yang bikin semuanya itu seakan-akan berat, penuh beban, ada ini, ikatan itu, belenggu ini, belenggu itu. Nah itulah dari diri kita sendiri. Makanya belajar untuk Buddha Sasana ini adalah agar dapat melepaskan, sedikit demi sedikit melepaskan di dalam pikiran. Lepaskan di dalam pikiran, bukan lepaskan di luar. Kalau lepaskan di luar salah tempat juga, karena tidak jarang juga yang main langsung lepaskan, tidak melekat lagi pada badan jasmani. Ya sudah, buka saja seluruh busana, tidak perlu pakai busana, tidak melekat, tidak melekat pada badan jasmani. Nah itu juga tidak cocok. Diri sendiri ya tidak masalah mungkin, tidak tahu malu, tetapi orang lain yang lihatnya juga tidak nyaman. Nah ini juga perlu dipikirkan. Jadi dalam Buddha Sasana kita, praktek kita ya tetap pada jalurnya. Selanjutnya duduk meditasi lah, latihan konsentrasi, dengan tempatkan kaki kanan di atas kaki kirinya, tangan kanan di atas tangan kirinya, diletakkan di pangkuan. Jadi masih ada waktu ya 15 menit lah duduk meditasi, jaga ketenangan, itu sudah cukup untuk pemula, untuk awalan belajar untuk jaga ketenangan. Ambil nafas untuk memperhatikannya, nafas masuk, nafas keluar, disadari. Setelah tahu, cukup tempatkan fokus di sana. Nafas masuk but, nafas keluar do, but do, but do. Nah, tempatkan perhatian hanya pada bagian tersebut, bagian ujung hidung. Tahu nafas masuk dan tahu nafas keluar, sambil menggunakan pegangan kata Buddho. Dengan demikian pikiran juga akan lebih rileks, akan lebih santai, lebih nyaman. Tidak perlu pikir macam-macam, tidak perlu takut akan seperti apa hari esok, tidak perlu mengkhawatirkan masa depan akan seperti apa, juga tidak perlu memikirkan kesalahan di masa lalu, seperti apa, keburukan seperti apa, juga tidak perlu lagi. Cukup ditinggalkan, diketahui, ambil itu sebagai pelajaran, sudah semuanya tutup. Yang terpenting adalah saat ini. Jangan sampai terulang lagi, jangan sampai tidak awas lagi, jangan sampai kurang waspada lagi. Berusaha sebaik mungkin, jaga diri, jaga perilaku, ucapan, perbuatan, dan pikiran. Nah, dengan inilah jadi punya samadhi, sambil terus-menerus perhatikan kesadarannya pada momen saat ini. Nah, nanti sampai pada batas waktunya, kalau sudah saatnya keluar dari samadhi, akan diberikan di aba-aba